Selamat malam Bapak Ibu juga jemaat GKJW Trosobo yang dikasihi Tuhan. Salam Patunggilan. Jemaat, kita akan memulai ibadah keluarga pada malam hari ini. Kita berada di kelompok 3, secara khusus di keluarga Ibu Saragi. Untuk itu, mari Bapak Ibu kita mulai ibadah kita pada malam hari ini dengan kita masuk di dalam doa. Ibadah keluarga pada malam hari ini kami lakukan di dalam nama Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, serta Allah Roh Kudus. Karena kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa senantiasa melingkupi, menaungi, dan menyertai kita semua. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mengawali ibadah kita pada malam hari ini dengan kita pujikan dari PKJ 282 bait kedua dan 4, Tuhan tolonglah bangunkan iman. Jemaat yang dikasihi Tuhan, setelah kita pujikan Tuhan tolonglah bangunkan iman, mari ya kita serahkan seluruh hidup dan kehidupan kita. Kita menyadari bahwa dalam menjalani kehidupan ini kita tidak pernah terlepas dari dosa dan kesalahan. Bahkan kita mengucap syukur bahwasanya kita tetap di dalam penyertaan dan perlindungan Allah. Untuk itu jemaat, mari kita masuk di dalam doa pertobatan. Bapak Ibu yang ada di rumah masing-masing berdoa, apapun dosa dan kesalahan kita ungkapkan kepada Tuhan dan kita mohon pengampunan dosa. Kita masuk di dalam doa. Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam kami membangun ibadah pada malam hari ini Tuhan, bersama jemaat-Mu GKJW Jemaat Trosobo, walaupun berada di rumah kami masing-masing, tetapi biarlah kami boleh menyatukan hati untuk masuk di dalam peribadatan pada malam hari ini. Bahkan di dalam kami menyadari akan kekurangan dan kelemahan kami, biarlah Tuhan, Engkau sumber dari segala hidup dan kehidupan kami, senantiasa menilik setiap hati kami. Kami menyadari akan segala dosa dan pelanggaran kami Tuhan. Untuk itu, biarlah Tuhan basuh dan bersihkan dengan air kehidupan, sehingga kami menerima pengampunan yang sungguh-sungguh berasal dari Allah
Dengan demikian, seluruh hidup dan kehidupan kami berkenan layak di hadirat Allah. Lebih-lebih pada malam hari ini, jemaat Tuhan yang berada di rumah mereka masing-masing membangun ibadah. Untuk itu, kami percayakan seluruh kehidupan kami, bahkan peribadatan kami mulai awal, pertengahan hingga pada akhirnya, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam kita mendasari ibadah kita pada malam hari ini, maka mari kita dengar kesaksian firman Allah yang demikian. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Sebab itu, jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Dengan demikian, Bapak Ibu sekalian yang berada di rumah masing-masing, kita harus mengingat bahwa hidup dan kehidupan kita seutuhnya hanya di dalam penyertaan Allah. Amin. Biarlah firman pada malam hari ini sungguh-sungguh menguatkan kita di dalam memasuki ibadah syukur pada malam hari ini. Untuk itu mari kita kembali naikkan satu pujian dari PKJ 148 bait 2 dan 3. Terima kasih ya Tuhanku. Ya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sudah memuliakan dan memuji nama Tuhan. Kita sudah mempersiapkan hati serta hidup kita kepada Tuhan. Kita sudah mengakui segala dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Bahkan kita juga sudah mohon penyertaan kepada Tuhan. Untuk itu saat ini mari kita masuk di dalam pemberitaan firman Allah. Karena kita tidak bisa terlepas dari firman Allah. Untuk itu sebelumnya mari kita mohon penyertaan Tuhan, kita masuk di dalam doa. Ya Allah Bapa yang Maha Kudus, Allah yang penuh kemuliaan, Allah yang penuh kasih dan rahmat. Saat ini ya Bapa, kami jemaat Allah yang berada di rumah mereka masing-masing, kami hendak merenungkan firman Allah. Untuk itu Tuhan, dimanapun jemaat-Mu berada, saat ini kami minta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan urapi, Tuhan sentuh hati mereka,
supaya setiap kuasa firman yang kami dengar pada malam hari ini sungguh-sungguh boleh menyatukan mereka, memberkati mereka, bahkan mengubah hidup mereka menjadi hidup yang berkenaan di hadirat Allah. Demikian pula kami, hamba-Mu yang Tuhan pakai untuk menaburkan firman, biarlah Roh-Mu terus menyertai sehingga firman itu sungguh-sungguh berasal dari Allah. Sehingga jemaat-Mu boleh dikuatkan, dimampukan, bahkan menerima teguran yang kudus dari Allah sendiri. Untuk itu Bapa, berfirmanlah, kami jemaat-Mu siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan membuka Alkitab kita yang kita ambil dari Titus 2. Kitab yang kita baca pada malam hari ini dari Titus 2 ayat 7 sampai 15. Saya bacakan buat Bapak Ibu yang demikian. Dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu, sehat dan tidak bercela dalam pemberitaanmu, sehingga lawan menjadi malu, karena tidak ada hal-hal buruk yang dapat mereka sebarkan tentang kita. Hamba-hamba hendaklah taat kepada tuannya dalam segala hal, dan berkenan kepada mereka, jangan membantah, jangan curang, tetapi hendaklah selalu tulus dan setia, supaya dengan demikian mereka dalam segala hal memuliakan ajaran Allah, Juru Selamat kita. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Beritakanlah semuanya itu, nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah kita menjadi orang yang berbahagia karena kita rajin membaca firman Allah, merenungkan, lebih-lebih melakukan di dalam kehidupan kita hari demi hari. Amin. Ya, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sudah membaca pemberitaan firman pada malam hari ini. Kalau boleh saya memberikan tema di dalam renungan kita pada malam hari ini, yaitu hikmat Allah juga tertuju kepada kaum muda. Karena di sini kita memasuki Pekan Pemuda. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sering kita mendengar istilah wong tuwa iku wis akeh mangan asam garam. Artinya, kalau tidak salah orang tua itu lebih banyak pengalamannya daripada orang muda. Ya, saya sebagai orang muda setuju. Karena lebih dulu terlahir di dunia, bahkan lebih dulu mengalami dan mengetahui beberapa hal daripada orang muda. Sehingga lebih mengetahui terlebih dahulu. Tetapi jemaat yang dikasihi Tuhan, belum tentu orang tua itu lebih pintar, ya, lebih paham atau lebih menguasai atau mengerti daripada orang muda. Apalagi saat ini teknologi modern, kita yang tua-tua ini seringkali
diajari oleh anak-anaknya, bahkan cucunya. Ya, napa mboten? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, demikian pula tentang taat dan setia. Itu pun kita seringkali menyepelekan orang muda. Anak bisa lebih taat. Orang-orang muda bisa lebih setia kepada Tuhan daripada kita. Seperti kalau saya mencuplik dari tema ibadah kita pada malam hari ini yang tadi sudah kita baca dari 2 Timotius 2 ayat 21 dan 22. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia dan selanjutnya. Dikatakan juga, sebab itu jauhilah nafsu orang muda. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bahwa orang muda juga bisa menangkap hikmat Allah sehingga mampu memicu dirinya, memacu dirinya, mengekang nafsu mudanya menjadi seperti yang Tuhan mau, sehingga membentuk pribadi yang taat dan setia, bahkan berkenan di hadapan Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan kita saat ini diambil dari Titus 2 ayat 7 sampai 15. Mengandung pesan yang sangat dalam, baik sebagai orang tua sekaligus sebagai orang muda. Maka pesan saya bagi jemaat yang dikasihi Tuhan, khususnya orang-orang tua, kalau jadi orang tua, contohlah teladan Rasul Paulus. Dan bagi orang muda, kalau jadi orang muda, contohlah teladan Titus. Tentunya kalau kita hanya mendengar Paulus, ya kita tahu Paulus itu bagaimana. Tetapi bagi orang muda, kalau ingin melihat bagaimana siapa Titus itu, baca. Monggo dibaca, saudara-saudara kaum muda. Karena di dalam kitab Titus ini ada dua hal yang perlu kita pahami bersama. Baik orang tua atau orang muda. Jadi, jemaat yang dikasihi Tuhan, yang pertama, Paulus membimbing Titus agar dapat sampai sebagai pribadi muda yang serius, terhormat, dan membawa makna, sekaligus mendorong Titus menjadi contoh yang baik dan benar bagi sekitarnya. Untuk itu, Paulus sendiri juga harus lebih dulu memberi pengaruh yang baik, benar, setia, dan taat. Sehingga hal ini akan memperkuat apa yang Paulus katakan, bahkan apa yang Paulus ajarkan. Sehingga orang tua seperti Paulus itu tidak sekedar ngomong tok, tetapi memberi teladan dan memberi contoh. Bahkan itu sudah diajarkan kepada Titus. Yang kedua, Paulus menasihati Titus bagaimana cara merespon kritik dan bagaimana cara berpikir yang sehat. Sehingga kualitas integritas datang dari hati yang serius. Jika memaknai dengan benar dalam belajar Alkitab serta bersedia mendengar sebelum berbicara. Jadi seringkali kaum muda ini juga harus introspeksi diri. Seringkali kalau orang tua ngomong, disaut. Dengarkan dulu. Apa tujuan orang tua berbicara? Apa tujuan orang tua memberi nasihat? Kemudian baru berbicara. Itu yang kedua. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bertumpu kepada kedua hal ini, baik kita orang tua atau muda haruslah bersinergi untuk saling melengkapi, karena dalam bacaan kita Titus 2 ayat 11 sampai 14 itu bukan malah menggali jurang pemisah hanya karena anggapan bahwa orang tua pasti benar dan harus dituruti. Jadi kalau kita mendengar firman yang
Demikian, karena kasih karunia Allah menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini dan selanjutnya. Bapak Ibu bisa baca sendiri dalam Titus 2 ayat 11-14. Sehingga kita antara orang tua dan kaum muda ini tidak ada pemisah, tidak ada jurang pemisah, tidak ada selegenje bahasa Jepangnya. Tetapi kita memiliki suatu kebersamaan, paham, jadi tidak gagal paham. Kemudian Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari renungan kita saat ini secara prinsip, entah kita meneladani Paulus atau meneladani Titus, tetapi secara prinsip kita meneladani Tuhan Yesus yang adalah Gembala Agung yang sejati. Teladan yang baik, seperti firman dalam ibadah keluarga Jumat lalu. Kalau boleh saya bacakan buat Bapak Ibu dari 1 Petrus 5 ayat 4 dan 5 yang demikian. 4 dan 5. Maka kamu apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda. Tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab, ada sebabnya, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Renungan ibadah keluarga Jumat yang lalu membawa kita ke dalam pelayanan. Bagaimana kita melayani Tuhan? Bagaimana kita mengabdikan diri kita dengan talenta yang ada dalam diri kita untuk masuk dalam pelayanan, khususnya di gereja Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kemudian ada firman yang menguatkan kita. Ada berita anugerah yang menguatkan kita untuk terus hidup di dalam kasih setia dan rahmat-Nya. Apalagi saat ini kita masuki Pekan Pemuda. Pekan Pemuda ini secara pribadi, secara khusus kami mengajak muda-mudi, juga keluarga muda untuk terus berpelayanan sesuai talenta yang Tuhan beri, serta terus berinovasi di masa pandemi ini dalam mengupayakan acara peribadatan yang efektif sehingga bisa menjangkau seluruh jemaat. Inilah tugas kaum muda untuk mewujudkan eksistensinya bagi jemaat atau sekaligus orang tua. Terus tangkap setiap hikmat dari Allah itu untuk mewujudkan dalam karya nyata, yaitu berpelayanan bagi jemaat kita, khususnya GKJW Jemaat Trosobo yang tercinta ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, demikian juga di saat ini kita tahu, kita mengerti, lebih-lebih kaum muda, bahwa gereja memerlukan orang-orang muda yang tangkas sebagai ujung tombak di dalam mengupayakan pembangunan tempat ibadah. Ayo, kaum muda tunjukkan bahwa kaum muda itu bisa dan siap bekerja keras. Itu juga bentuk bakti kita kepada Tuhan melalui gerejanya. Maka pesan saya demikian. Mari orang muda, selagi kita bisa berlari, maka kejarlah. Jangan hanya berjalan. Selagi kita bisa berjalan, raihlah. Jangan hanya merangkak. Selagi kita bisa merangkak, capailah. Jangan hanya berpangku tangan.
diam tanpa mengerjakan apa-apa. Artinya menjadi kaum muda yang pasif. Tetapi duduklah, diam, berdoa, sujud menyembah, serta memohon belas kasihan Tuhan Bapa kita yang penuh kuasa itu. Maka selanjutnya biarlah Allah yang berkehendak atas semuanya. Karena kita tahu, setiap doa yang kita naikkan, baik orang tua atau orang muda, baik remaja, anak-anak, balita, Tuhan mendengar. Tuhan mengetahui apa yang kita rindukan. Untuk itu, jemaat yang dikasihi Tuhan, berdamailah dengan sesama kita. Lebih-lebih dengan anak-anak kita, kaum muda-mudi sebagai penerus gereja. Agar karya Allah atas gerejanya terus berlanjut sampai hari kesudahannya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saat teduh bagi kita, kami undang Bapak Ibu untuk terus berdoa. Untuk mengungkapkan isi hati kita. Jangan ada perselisihan lagi antara kaum muda dan orang tua. Mari kita masuk di dalam doa saat teduh. Tuhan, kami mengucap syukur atas kuasa firman pada malam hari ini. Biarlah firman itu menjadikan kekuatan bagi kaum muda untuk bekerja keras, untuk mewujudkan integritasnya, bahwa kaum muda itu mampu melayani Tuhan melalui gerejanya. Orang muda itu memiliki intelektual yang tinggi, kejujuran, bahkan kepintaran. Untuk itu Bapa, kami percayakan kaum muda ini ke dalam kuasa-Mu. Bahkan saat memasuki pekan pemuda saat ini, biarlah kuasa-Mu menyertainya. Demikian pula kami sebagai orang-orang tua, biarlah Tuhan berikan hati yang penuh kelemah lembutan, kerendahan hati, supaya tidak menjadikan gap, perselisihan, dan menjadikan dirinya minta dihormati. Sehingga semuanya boleh bersama-sama menjalani kehidupan ini seturut dengan kehendak Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk di dalam ucapan syukur. Kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Apa yang kita persembahkan bagi Tuhan? Apa yang akan kita haturkan di hadapan Tuhan? Mari kita wujudkan saat ini dengan mengumpulkan persembahan, supaya hidup kita juga menjadi persembahan yang kudus dan berkenan di hadirat Allah. Di dalam mengumpulkan persembahan ini, kita iringi dengan kita pujikan PKJ 153, bait yang ketiga, pakailah seluruh hidupmu. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari tua, persembahkan karyamu. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta. Dia tahu yang kau butuhkan kini dan selamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, inilah wujud dari kebersamaan kita di dalam membangun ibadah keluarga pada malam hari ini. Bapak Ibu di rumah masing-masing, saya di tempat di keluarga Ibu Saragi.
Tetapi biarlah itu menjadikan suatu sejarah kalau nantinya kita bisa cerita kepada cucu-cucu kita. Mari Bapak Ibu kita masuk di dalam doa syafaat. Bahkan Bapak Ibu kami persilakan untuk berdoa apa yang perlu kita naikkan kepada Allah. Dan pesan saya khususnya mari kita berdoa secara khusus untuk tempat ibadah. Upaya dan usaha panitia pembangunan mari kita dukung di dalam doa. Mari Bapak Ibu kita masuk di dalam doa syafaat. Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh kami mengucap syukur ya Bapa. Karena hanya Engkaulah Bapa yang kekal, Allah yang perkasa, Raja di atas segala raja. Engkau yang berkuasa atas segala kuasa dan penguasa ya Tuhan. Bahkan segala yang Engkau kehendaki, itu yang pasti terjadi. Itu semua kami percayai karena Tuhan Yesus Kristus telah memberikan teladan, bahkan menyelamatkan kami dengan kematiannya di kayu salib. Bahkan pada saat ini di dalam kami membangun ibadah keluarga, baik kami di rumah Ibu Saragi, juga saudara-saudara kami jemaat Tuhan GKJ Witrosobo yang ada di rumah mereka masing-masing. Kami bersatu hati saat ini menaikkan doa syafaat. Bapa di surga, bersama-sama jemaat-Mu dimanapun mereka berada, saat ini kami berdoa bagi gereja kami. Engkau tahu Tuhan keberadaan gereja Kristen Jawi Wetan Jemaat Trosobo yang saat ini sungguh-sungguh bergumul untuk membangun tempat ibadah. Tuhan Yesus, Engkau tahu apa yang menjadi kebutuhan kami. Engkau tahu apa yang kami perlukan di dalam pembangunan itu. Untuk itu kami bersatu hati bersama jemaat-Mu Tuhan. Mohon berkatilah gereja kami. Melalui panitia pembangunan gereja, biarlah Tuhan memakai beliau-beliau untuk menggali dana dan mengusahakan untuk pembangunan tempat ibadah itu. Kami tahu Engkau Allah yang memiliki berbagai macam cara. Maka kami bersatu hati menyerahkan semuanya ke dalam kuasa-Mu. Berkati setiap usaha kami, upaya kami, bahkan pengharapan kami. Kami juga berdoa Tuhan bagi hamba-hamba-Mu. Kami berdoa untuk Bapak Pendeta Yudi Heri Setiono. Biarlah Tuhan, Engkau senantiasa melingkupi, menaungi dengan kasih-Mu, dengan sayap-Mu, dengan tangan-Mu ya Allah. Sehingga beliau boleh memimpin, boleh menjadi gembala kami. Seperti Tuhan Yesus Kristus menjadi gembala yang agung. Dengan demikian membawa jemaat-Mu Trosobo ini masuk di dalam peribadatan, masuk di dalam persekutuan, masuk di dalam kasih dan dalam penyertaan Allah. Sehingga kami menjadi gereja yang diberkati oleh Tuhan. Penuhi setiap upaya, usaha, bahkan pelayanan hamba-Mu Bapak Pendeta Yudi Heri Setiono. Demikian pula Tuhan, penatua diaken, badan-badan pembantu, pengurus kelompok, bahkan seluruh jemaat Allah. Satu persatu kami percayakan ke dalam kuasa-Mu ya Allah. Bagi mereka yang sakit, Tuhan menjamah dan menyembuhkan. Bagi mereka yang mengalami pergumulan, berbeban berat, Tuhan yang akan mendukung dan memberikan kelegaan. Bagi saudara-saudara kami yang menginginkan pekerjaan, jodoh, bahkan apapun yang dibutuhkan di dalam kehidupan ini, Tuhan hanya Engkaulah yang sanggup memberkati. Untuk itu kami percayakan jemaat-Mu khususnya GKJ Witrosobo ini ke dalam kuasa-Mu. Baik kami yang masih di dalam kandungan, anak-anak, balita, remaja, pemuda, kaum muda, keluarga muda, bahkan jemaat yang sudah tua, janda, duda, semuanya Tuhan kami serahkan ke dalam penyertaan Allah, ke dalam kasih setia Allah. Biarlah Tuhan melingkupi, menaungi,
dan mengasihi mereka. Bapa di surga, dengan demikian kami percaya bahwa Engkaulah Gembala yang baik. Engkaulah Gembala yang agung bagi gerejamu. Di tengah-tengah situasi pandemi ini, kami juga percaya Tuhan akan melepaskan kami, menjauhkan kami dari virus-virus itu, sehingga siapapun kami jemaat Allah tetap berada di dalam benteng perlindungan Allah. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Kami juga serahkan bangsa dan negara kami. Biarlah Tuhan tetap memelihara menyertai pimpinan bangsa dan negara kami. Mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri. Bahkan sampai ke kelurahan, RW, RT, bahkan setiap anggota keluarga. Kami percayakan bangsa dan negara kami ke dalam penyertaan Allah. Biarlah Tuhan melimpahkan kasih setia dan rahmat-Nya, sehingga semuanya terjadi karena kasih setia dan rahmat Allah saja. Bapa di surga, kami juga berdoa bagi jemaat-Mu, penatua yang Tuhan pakai untuk mengelola persembahan yang kami himpun pada malam hari ini. Terlebih Tuhan berkati setiap persembahan yang sudah kami kumpulkan, sehingga semuanya boleh mendatangkan berkat bagi jemaat-Mu dan menjadi sarana bagi pelayanan di GKJ Witrosobo. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Allah Roh Kudus. Kami naikkan doa syafaat kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang juga mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri peribadatan kita, dan biarlah apa yang sudah kita dengar bersama-sama jangan hanya didengar, belajarlah untuk melakukan di dalam kehidupan sehari-hari, meresponi supaya firman itu nyata dan bekerja di dalam kehidupan kita. Kita akhiri dengan kita pujikan terlebih dahulu dari NKB 209, bait yang pertama, simaklah hai pemuda. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan menerima berkat Allah. Tetaplah semangat, jaga kesehatan, dan cuci tangan. Bahkan terus pakai masker. Untuk itu mari kita mohon berkat Allah yang kita terima dari hamba-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, anugerah, sukacita dan berkat dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, pemeliharaan, pertolongan dari Allah Roh Kudus, senantiasa menyertai, melingkupi, menaungi kita semua, saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Salam Patunggilan, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Amin.